Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, my students, how is life today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Baik anak-anakku semua, pertemuan hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Ya, yaitu penunjuk sifat kepemilikan. Maksudnya bagaimana, Mister? Nah, daripada penasaran, yuk kita belajar bersama. Akan tetapi, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya, alangkah afdolnya kalau kita awali dulu dengan berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semua. Nah, kita lanjutkan dulu. Possessive adjective atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai penunjuk sifat kepemilikan. Baik anak-anak semua, possessive adjective ya kita gunakan untuk memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan dari suatu benda. Ya. Jadi, ya, kita menggunakan possessive adjective ini untuk memberikan penjelasan atau untuk memberitahu ini tuh punya siapa. Nah, ini milik siapa gitu ya. Pola ataupun rumus yang dipakai adalah possessive adjective, lalu setelahnya dilanjutkan noun atau dalam artian ya kata benda. Noun itu bendanya. Jadi istilahnya kita menggunakan possessive adjective plus noun ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ya, tabel possessive adjective. Di sini ada sekitar 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 istilahnya macam possessive adjective. Seperti sebelumnya kita belajar tentang pronoun ya, ada 7 juga ya, dari I, you, they, we, he, she, sama it. Nah, ini sama tapi penggunaannya berbeda. Seperti kita lihat di sini ya. Kita awali dulu dengan my. Ya, ini dibacanya my. Artinya ku, ya. Maksudnya gimana, Mister? Nah, di sini kita beri contoh ya, my book. Ya, my book. Maka artinya buku milikku. Tapi nanti ditulisnya bukuku seperti gitu ya. Jadi bukunya ini milikku. Nah, lalu yang kedua, coba kita lanjut yang kedua, your. Your. Nah, artinya titik-titikmu. Nah, titik-titik ini nanti ya di your sama di mu itu diisi dengan bendanya. Kalau your berarti bendanya dalam bahasa Inggris. Kalau di titik-titikmu, nah nanti titik-titiknya ini diisi nama benda dalam bahasa Indonesia. Contohnya your book. Nah, setelah your, nah your ini yang disebut dengan possessive adjective seperti my, your, their, our. Nah, itu merupakan possessive adjective. Nah, setelah possessive adjective dilanjutkan dengan bendanya atau tadi yang disebut noun. Nah, di sini bendanya kita menggunakan book atau buku. Nah, tadi di contoh pertama kita menggunakan my book. My itu possessive adjective, book itu noun atau kata benda. Maka artinya buku milikku. Nah, jadi yang ditulis bukunya dulu, baru ku-nya di terakhir. Sama seperti your book, berarti ini artinya adalah buku milikmu, buku milik kamu. Nah, contoh yang ketiga di sini ada their, ya, yang artinya mereka, milik mereka. Nah, contohnya their book, yaitu buku milik mereka. Lalu selanjutnya our.
Nah, our ini ya artinya milik kita. Nah, contohnya our book berarti buku itu milik kita. Nah, lalu di sini ada his. Nah, his ini kepemilikannya laki-laki. Contohnya ya, his book. Berarti his ini adalah possessive adjective, book itu adalah noun. Berarti kalau kita gabungkan his book maka menjadi buku miliknya. Nah, nyanya di sini berarti laki-laki. Nah, bukunya. Nyanya itu kembali ke laki-laki karena menggunakan his. Ya, dari kata he. He artinya dia laki-laki. Ketika ini menjadi milik dia laki-laki, maka kita ganti his. Nah, sama seperti dia perempuan. Kalau dia perempuan menggunakan she, kalau masuk ke possessive adjective maka menjadi her. Atau artinya miliknya perempuan. Contohnya, her book. Ya, buku miliknya. Miliknya siapa? Dia perempuan. Lalu yang terakhir, its. Nah, di sini seperti yang pertemuan sebelumnya, its itu digunakan untuk selain manusia. Bisa benda atau hewan. Contohnya, ya, its toy. Nah, mainan ya, toy itu mainan. Mainan miliknya. Bisa milik. Contohnya kalau kalian punya kucing, nah kucingnya punya mainan, nah kalian bilang it's toy, ya. This is its toy. Ini adalah mainan miliknya. Miliknya siapa? Miliknya hewan ataupun benda. Seperti kalian punya kucing tadi ya, kucingnya punya mainan. Nah, ini tuh mainannya si kucing. Nah, si kucing ini bisa kita ganti menggunakan its ya. Mainannya ya, nyanya itu diganti dengan its. Nah, coba dilihat di gambar ini ya, gambar selanjutnya. Kalau my berarti ini milikku, milik aku. Ya. Kalau their itu berarti milik mereka. Your milik kamu atau milik kalian. Nah, kalau ini your milik kamu ya. Your kalau untuk satu orang berarti artinya kamu. Kalau your lebih dari satu orang maka milik kalian. Nah, his, nah berarti miliknya dia laki-laki. Ataupun her berarti miliknya dia perempuan. Oke, next. Nah, di sini kita akan belajar lagi ya. Kita akan memberikan contoh terkait possessive adjective. Kita masih menggunakan makanan favorit kita yaitu cilok. Nah, siapa yang di sini suka cilok, anak-anak semua? Oke. Nah, contoh pertama, that is my car. Itu adalah mobilku atau itu adalah mobil milikku. Lalu yang selanjutnya, that is your car. Itu adalah mobilmu. Itu adalah mobil milikmu. That is their car. Itu adalah mobil mereka. Ya, mobil milik mereka. That is our car. Itu adalah mobil kita. Mobil milik kita. That is his car. Itu adalah mobilnya. Mobilnya siapa? Mobilnya dia laki-laki. Di sini Ustadz singkat ya. LK, maaf, Mister singkat. LK yaitu laki-laki. Lalu bagaimana yang perempuan? Nah, yang perempuan, that is her car. Itu adalah mobilnya. Nyanya siapa? Perempuan. Oke, perlu diingat anak-anakku semua, ya. Yang di awal, ya, Ustadz ulangi lagi rumusnya, yaitu possessive adjective plus noun. Possessive adjective itu ini, ya, my, your, their, our, his, her, diikuti dengan noun. Apa sih itu noun? Noun itu adalah kata benda atau bendanya. Kalau di sini contohnya yaitu car yang artinya mobil. Ya, contohnya my cilok. Nah, di sini ya Ustadz berikan gambar cilok biar kalian yang belum sarapan ya, biar merasa lapar lalu sarapan ya, jangan lupa sarapan. Nah, ada yang sarapan cilok? Nah, kalau bisa sarapannya pakai nasi ya. Oke. Possessive adjective ya bisa diletakkan di subjek atau objek ya. Jadi ini nanti my car itu bisa diletakkan di depan atau bisa diletakkan di belakang atau objek.
Baik anak-anak semua, nah di sini kita akan sedikit melakukan exercise ataupun latihan ya. Fill the blanks with correct answer ya. Isilah titik-titik berikut ya. Isilah bagian-bagian kosong dengan jawaban yang tepat. Nah, yang pertama, I bring pung pung pung. Saya membawa buku saya. Nah, kira-kira ini saya di posisi ini jadinya apa ya? Nah, lalu yang kedua ada dat. Nah, titik itu artinya bahasa Inggrisnya dot ya, tapi masa bilangnya dot. Nah, Mister bilang titik-titik dulu ya. Titik-titik. House is very big. Rumahmu sangat besar. Nah, mu-nya di sini itu bentuknya seperti apa kalau menjadi possessive adjective? Nah, lalu selanjutnya, this is titik-titik car. Ini adalah rumah mereka. Nah, mereka kalau kita masukkan ke dalam kalimat ini, nah, bahasa Inggrisnya jadi apa ya? Nah, yang selanjutnya, titik-titik garden is very beautiful. Beautiful. Taman kita sangat cantik. Nah, kita di possessive adjective, bahasa Inggrisnya apa? Nah, bisa dilihat di tabel sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, he meets titik-titik sister. Dia laki-laki bertemu kakak perempuannya. Nah, nyanya di sini kembali ke he, dia laki-laki, maka yang kita gunakan adalah titik-titik. Nah, silakan nanti dikerjakan sendiri ya. Lalu yang terakhir, nah, titik-titik doll is cute. Bonekanya perempuan sangat imut. Nah, berarti bonekanya milik dia perempuan. Nah, kira-kira dia perempuannya di posisi possessive adjektif, maka bahasa Inggrisnya adalah titik-titik. Ya, silakan dikerjakan anak-anakku semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian praktekkan nanti ataupun bisa kalian pahami dengan baik. Nah, insya Allah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan atau mungkin materinya belum terlalu paham, bisa langsung ditanyakan ke Mr. Theo. Oke? Thank you very much for your attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.